Smart listeners, selama hidup, ujian dan masalah akan selalu datang dan pergi. Ada kalanya belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain, sehingga masalah menjadi bertumpuk-tumpuk. Ada masalah dengan pasangan halal di mana Anda merasa tidak dihargai, belum lagi finish. Sekarang anak-anak semakin tidak bisa diatur dan bersikap semaunya. Datang pula kabar dari orang tua di kampung yang mengeluhkan sikap seorang saudara yang tidak mau membayar hutang selama bertahun-tahun. Di kantor, atasan komplain dengan hasil pekerjaan Anda. Belum lagi pembayaran cicilan rumah yang sudah jatuh tempo. Ya, saat masalah ini membuat Anda semakin bingung untuk menyelesaikannya. Hendak memulai dari mana? Ketika Anda melarikan diri dari masalah dan berharap waktu menyelesaikannya, bisa jadi terlihat berhasil. Tetapi pada dasarnya, masalah tersebut tetap ada dan selalu menunggu untuk diselesaikan. Smart listeners, masalah tersebut bisa muncul dari dalam dan luar diri kita. Dari dalam seperti kondisi fisik, mental, dan psikologis kita yang lelah sehingga tak mampu menghadapi masalah. Atau intervensi pihak luar yang membuat kita tak mampu untuk menghadapi masalah kita. Namun, agar kehidupan kita terus berjalan dengan baik, mau tak mau kita harus mau menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, dalam kesempatan berbahagia ini saya tawarkan sebuah solusi menarik yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah yang bertumpuk-tumpuk itu. Metode penyelesaian masalah ini mengambil filosofi dari sebuah rutinitas harian kita di rumah, yaitu penyelesaian masalah dengan metode mencuci baju. Maka hal pertama yang Anda lakukan adalah dengan mengibaratkan tumpukan masalah tersebut ibarat tumpukan pakaian kotor dan kotorannya sendiri diibaratkan sebagai masalah. Nah, smart listeners, berikut ilustrasi dari filosofis ini. Ketika mencuci, yang kita lakukan adalah memisahkan pakaian menurut tingkat kekotorannya atau mengelompokkan masalah menurut berat ringannya. Jika pakaiannya terkena keringat saja atau masalah yang ringan saja, bisa saja digabung menjadi satu. Baju yang lebih kotor misalnya terkena tanah atau lumpur, tentu harus direndam terpisah dan dibersihkan dengan sikat. Artinya, masalah yang lebih berat ditangani dengan penanganan dan waktu yang lebih lama. Ada pula pakaian yang terkena noda berat, misalnya tinta yang mengering. Maka satu kali perendaman tidak cukup untuk menghilangkan noda tersebut. Perlu cairan khusus selain sabun untuk menghilangkannya. Ini bisa diibaratkan dalam penyelesaian masalah, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Langkah kedua, setelah memahami filosofi ini, mulailah menulis masalah-masalah Anda. Lalu susun dan kelompokkan menurut berat, sedang, hingga ringan. Lalu mulailah dengan menyelesaikan yang ringan. Jika satu persatu masalah perlahan telah diselesaikan, kita akan semakin bersemangat menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Langkah ketiga, lanjutkan dengan menyelesaikan masalah yang sedang hingga berat. Masalah yang membutuhkan lebih banyak energi, waktu, pemikiran, bahkan bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikannya. Smart listeners, dalam perjalanan ini agar permasalahan semakin terurai dan segera menemukan jalan keluar, tentunya interaksi dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib diperbanyak. Maka berdoalah, melakukan sholat malam, mengaji, dan semua bentuk ibadah akan membuat perjalanan kita menjadi semakin ringan karena kita merasa tak sendiri. Kita bersama Allah, penguasa jagat raya yang tak akan membiarkan kita hambanya yang terpuruk. Lakukanlah terus menerus hingga semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Semakin banyak masalah yang terselesaikan, makin dekatkanlah diri Anda kepada Allah, agar Anda tak lagi terjebak dalam masalah yang menjerumuskan. Smart listeners,
Jangan biarkan masalah menghadangi dan menghalangi kita untuk maju dan menjadi sukses. Biasakan untuk menyelesaikan masalah dan tak membiarkannya berlarut-larut dan menumpuk sehingga membuatmu suntuk dan terpuruk. Dan selalulah ingat bahwa masalah dan ujian ada untuk mendewasakan kita dan menjadikan kita bijak dalam menghadapi hidup, serta membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena tak ada penyelesaian masalah terbaik tanpa melibatkan kehendak Allah di dalamnya.